Halo Sobat Alinea, kenalin nama saya Muhammad Prawiro. Nama aku Hertina Sara. Jadi KKN Melalui Serumpun itu adalah program yang diadakan PT KAIN se-Sumatera. KKN Melalui Serumpun kelima ini itu diikuti oleh 22 kampus. Proses seleksi tahun ini agak sempat berbeda di tahun kemarin, Kak. Jadi di tahun kemarin tuh yang saya ketahui wawancaranya cuma sekali. Kalau dari aku sendiri, itu ikut organisasi fakultas, itu ada 2, yaitu Kelompok kami alhamdulillah bisa mendapatkan juara 2 produk KKN terbaik se-Sumatera gitu. Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Dalam rangka memperkuat hubungan antar negara serumpun, juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi dalam bidang pendidikan, sosial, dan juga budaya, UIN Radenita Lampung mengirimkan beberapa mahasiswa terhebatnya dalam kegiatan KKN Melayu Serumpun. Untuk itu, episode kali ini kita akan berbincang langsung nih dengan anak-anak muda yang aktif dan juga energik dalam kegiatan KKN Melayu Serumpun. Langsung saja kita sambut, ini dia M. Yusuf Prawiro dan juga Hertina Sahara. Halo kalian, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Oke, boleh santai aja ya. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Kayaknya lagi pada sibuk juga mungkin ya ini ya. Iya. Oke, kita akan bincang-bincang nih seputar KKN Melayu Serumpun. Pasti seru banget di sana. Ya, seru banget Seru pastinya. Dari ratingnya berapa nih, dari 6 sampai 10? Kalau saya 9 sih, Kak. 9. Kalau ini Hertina berapa? 9,8. 9,8. Oh, ya, sempurna. Seru banget berarti ya teman-teman. Jadi kita bakal ngobrol sama delegasi KKN dari Melayu Serumpun. Ini ada Hertina dan juga Yusuf ya, panggilnya iya kan? Iya, bener Kak. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, boleh kenalan sama teman-teman Alinea dulu. Oke, halo Sobat Alinea, kenalin nama saya Muhammad Prawiro, biasa dipanggil Yusuf. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Dan aktivitas saya sekarang itu sedang PKL atau magang. Oke, lagi PKL atau magang, berarti mahasiswa babak akhir ya? Iya, benar sekali. Oke, boleh Hertina? Halo, perkenalkan nama aku Hertina Sara. Aku dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Untuk aktivitas terbaru itu sedang sibuk menyusun skripsi. Oke, sibuk menyusun skripsi ya. Oke, nanti berarti sebentar lagi mau lulus ya. Amin. Semoga lancar, magangnya lancar dan juga skripsiannya juga lancar. Mungkin Yusuf juga jangan lupa buat skripsian ya. Iya, siap Kak. Ini ada yang ngingetin kan, Yusuf? Diri sendiri aja, Kak. Oke, diri sendiri. Oke, kita bakal bahas nih. Pasti teman-teman juga penasaran, apa sih sebenarnya KKN Melayu Serumpun gitu. Mungkin ada, pasti beda-beda juga kan pandangan dari Hertina sama Yusuf. Kalau dari Yusuf sendiri, KKN Melayu Serumpun itu apa sih? Jadi KKN Melalui Serumpun itu adalah program yang diadakan PT KAIN se-Sumatera. Yang dimana tahun ini tuh adalah tahun kelima. Oh, oke. Yang di tuan rumah itu di IAIN Langsa. Tapi lokasinya ada di Aceh Tamiang sama Aceh Timur. Oke, di bagian mana tuh ya? Kayak aku belum kegambar sih. Oke. Nah, mungkin mau ditambahin sama Hertina. Oke, untuk dari aku sendiri, kalau KKN Melayu Serumpun itu ya dari kumpulan beberapa kampus dari seluruh PT KAIN yang ada di Sumatera. Kebetulan untuk KKN Melayu Serumpun kelima ini itu diikuti oleh 22 kampus PT KAIN. Oh, 22 kampus dari PT KAIN Sumatera. Oke, mungkin ada beberapa kampus juga yang kalian belum kenal gitu ya? Iya, benar banget. Terus Kak. ternyata ada gitu. Oke, masih seru ya. Nah, terus sebelum berangkat kan akhirnya terpilih Hertina juga ini Yusuf, ada perwakilan 8 yang lainnya juga ya. Nah, itu pasti melalui proses seleksi. Benar. Nah, kalau Hertina sendiri melalui proses seleksinya seperti apa sih? Yang pertama itu pastinya ada seleksi berkas ya Kak. Seleksi berkas, kemudian ada wawancara. Wawancara itu pun dilakukan selama 2 kali gitu. Jadi wawancara pertama dan wawancara kedua. Setelah lulus dari wawancara pertama, kemudian lanjut ke wawancara kedua. Nah, untuk berkas
ketika tahap berkas-berkas sendiri itu ada beberapa berkas yang memang perlu disiapkan gitu. Ya seperti KHS gitu. Ya ada minimal IPK-nya sekitar 3,25, kemudian ada TOEFL juga untuk KKN Melayu Serumpun itu 425 itu minimal TOEFL. Ya, kemudian ada surat keaktifan organisasi. Jadi mungkin ada mau ditambahin nggak dari atau udah kelewat gitu dari Hertina tadi dari segi proses seleksi? Ya mungkin untuk proses seleksi tahun ini agak sempat berbeda di tahun kemarin Kak. Jadi di tahun kemarin tuh yang saya ketahui wawancaranya cuma sekali. Oh gitu. Nah jadi di tahun ini wawancara 2 kali. Sebenarnya sama aja, cuman yang ngebedain di wawancara pertama sama kedua itu wawancara keduanya lebih banyak, lebih intens gitu. Ada juga tes Al-Quran dan hafalan gitu. Oh itu di wawancara kedua? Iya di wawancara kedua. Mungkin lebih make sure ya, ini bener-bener siap nggak sih siap gitu. Gak, gitu. Oke. Nah ini berarti proses seleksinya nggak main-main ya. Jadi nggak ada tuh istilah orang dalam ya. Soalnya melalui proses seleksi. Nah pasti ada dari sekian banyak ada tips and triknya yang bisa kalian bagikan buat teman-teman Alina. Siapa tahu nih adik-adik mahasiswa baru tahun depan kan bakal ada lagi Melayu Serumpun, mau itu dimanapun mungkin ya daerah Sumateranya. Nah boleh kalau Yusuf sendiri tips and triknya apa? Oke, tips and trik dari saya intinya yang di awal tuh kita lolos berkas dulu aja Kak. Jadi diperhatikan benar berkas-berkas yang telah ada dari LP2M persyaratannya kayak KHS, transkrip, TOEFL dan sebagainya. Terus yang kedua tuh wawancara. Ya kalau saya pribadi wawancaranya ya yang pertama ya kita berdoa, berusaha. Dan juga kalau kalian ada kenalan kakak tingkat itu banyak-banyak bertanya aja Kak. Jadi kayak kemarin ada kakak tingkat saya gitu. Saya tanyain kira-kira gimana sih wawancaranya gitu, kayak gimana aja kurang lebih gitu. Dan banyakin berdoa juga gitu. Banyakin bertanya, banyakin berdoa begitu ya. Kalau bisa berarti jangan cuma diam sendiri aja dipendem gitu, tapi nanya-nanya juga ya sama cutting lah ya. Nah ini nanya-nanya yang bermanfaat itu kayak gini ya teman-teman. Jangan cuma nanya gimana caranya bolos, tapi nanya gimana caranya lolos seleksi wawancara. Nah kalau Hertina gimana nih? Kalau dari aku menambahkan sedikit dari yang Yusuf tadi dalam seleksi wawancara itu biasanya dari penanya itu dia bertanya terkait apa kegiatan apa yang sering dilakukan di kampus gitu. Jadi dari kita mengikuti kegiatan aktif organisasi baik intra maupun ekstra itu menjadi salah satu poin penting gitu dalam lolos seleksi untuk KKN Melayu Serumpun ini. Nah kemudian mahasiswa itu juga diutamakan dia bisa untuk membuat karya tulis ilmiah ataupun jurnalistik. Itu juga salah satu poin penting. Salah satu tips lah untuk bisa lolos KKN Melayu Serumpun. Ya, berarti dua-duanya bisa menulis nih ya. Nah itu tadi berarti ada salah satu poin penting yang aku garis bawahi juga ya. Tadi ada organisasi. Nah boleh di-spill dong kalau Hesti ini background organisasinya apa nih gitu. Kalau dari aku sendiri itu ikut organisasi fakultas. Itu ada 2 yaitu UKM Fakultas Law Debate Community. Itu UKM yang bergerak di bidang debat hukum. Kemudian ada UKM Mata Pena itu bergerak di bidang jurnalistik. Oke, berarti organisasi backgroundnya juga udah menunjukkan ya. Jadi poin penting. Nah kalau Yusuf nih apa nih? Kalau aku ada 2 Kak. Ada di dalam kampus, ada di luar. Cuma yang di dalam kampus itu aku ikut organisasi Hikmah. Hikmah itu himpunan kori-kori mahasiswa. Cuman yang dari ekstra atau luar sebenarnya ini bukan organisasi, cuman kayak komunitas. Dia tuh adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu Genbi. Genbi. Jadi Genbi itu sama aja kayak organisasi, ada terstrukturnya, ada ketua, ada kepala divisi dan sebagainya gitu. Oke, jadi kalian ternyata aktif-aktif ya dan punya bekal pasti untuk mengikuti seleksi itu. Nah, kalau udah seleksi lulus kan pasti ini berangkat ke Aceh gitu. Kalau perasaan pertamanya gimana sih? Keterima terus berangkat ke Aceh gimana? Kalau Yusuf perasaannya gimana? Wah kalau aku sempet gak nyangka sih Kak bisa ke Aceh gitu. Yang awalnya kayak ya kita kayak coba-coba gitu. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah banget gitu kita lolos dan ke Aceh karena ya ini pertama kali juga gitu kan. Pertama kali ke Aceh. Oh ya Hertina pertama kali ke Aceh juga atau? Iya pertama kali ke Aceh dan ya perasaan pertamanya pasti seneng. Oke,
kayak excited ya. Excited banget gitu karena ya pertama kali belum nggak akan terpikir lah sebelumnya mau ke Aceh gitu kan, dan mengikuti kegiatan dari kampus, mewakili kampus juga. Oke, nah kalau udah excited, udah senang, pasti di sana juga udah disiapin dong programnya. Yang mau ngapain di sana, nggak mungkin nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Nah, by the way, beda tempat atau satu tempat nih, Hertina sama Yusuf? Kalau kita satu kecamatan, cuma beda desa. Oh, beda desa. Iya. Oke, nah pasti juga mungkin kegiatannya jadi cukup berbeda ya? Iya, Ada beberapa yang sama tapi beda mungkin ya? Iya, mungkin. Nah, kalau coba dari Yusuf, apa aja sih program kerjanya kalau di poskonya Yusuf? Oke. Kalau dari aku, itu kan aku di kelompok 9 KKM Lulus Rumpun yang bertepatan di Desa Rampah, Kecamatan Serbajadi. Nah, jadi program kerja yang kita lakukan selama KKM Lulus Rumpun itu banyak ya kayak. Tapi ada salah satunya yaitu program belajar seru. Yang dimana ini adalah ranah pendidikan, mengajar kepada anak-anak di Desa Rampah. Kita mengajarkan artinya pendidikan sangat penting gitu. Nggak hanya belajar pengetahuan, kita juga memberikan ice breaking ataupun games sama anak-anak. Jadi belajar sambil bermain. Anak-anaknya ada SD dan SMP gitu, Kak. Oke, itu kalau di tempat Yusuf ya. Nah, kalau tempat Hertinnya apa nih? Kalau dari aku, sebelumnya aku dari ini kelompok 8 KKN Melayu Serumpun itu di Kecamatan Serbajadi, Desa Nalon. Nah, untuk program kerja sendiri ada beberapa program kerja. Nah, salah satunya itu adalah program kerja Minggu Belajar. Nah, Minggu Belajar ini adalah program kerja yang kami buat itu khusus untuk anak-anak baik dari di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Itu ya kita belajar, kita sharing terkait apa mungkin dari mereka ada pekerjaan rumah atau dari tugas sekolah yang belum bisa dijawab di sekolah, kemudian kita bisa bantu. Kemudian juga ada seperti ya menggambar dan lain sebagainya. Yang intinya itu untuk kreativitas dari anak-anak yang ada di Desa Nalon tersebut. Oke, berarti program belajar sama anak-anak ya, kurang lebih begitu. Terus kalian kan berasal dari Lampung nih, mereka bertanya-tanya nggak sih kayak kakak dari mana gitu? Iya, bertanya-tanya. Terus mereka tahu Lampung nggak? Tahu nggak? Ada sebagian ada yang tahu. Oh, sebagian yang tahu. Anak yang ya bisa dibilang pintar ya. Tahu, ada yang tahu, sebagian ada yang enggak. Ada yang enggak. Gitu. Oke. Terus kalian mencoba memperkenalkan kultur Lampung lah gitu sama mereka? Kalau dari aku pribadi ada Kak. Jadi ada untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6 itu aku memperkenalkan budaya Lampung. Salah satunya memperkenalkan kain khas Lampung. Kain khas Lampung. Yaitu kain tapis. Soalnya kita kemarin bawa kain tapis ke bawa Aceh. Kain tapis ya. Ya. Kain dari Aceh juga sebenarnya bagus-bagus ya. Ya. jadi ya karena kita masih satu rumpun tadi gitu. Ya, jadi Sumatera mungkin jadi apa corak-coraknya nggak terlalu beda kali ya sama mereka. Oke, kalau dari kegiatan selain itu mungkin ada lagi, pasti ada kan budaya-budaya di sana ya? Ya ada. Nah, apa tuh kegiatannya Yusuf mungkin? Kalau di sana kemarin ada tarian khusus di sana. Oh, tarian khusus. Namanya itu tari gayo, tari saman gayo. Tari saman gayo. Ya, di mana kemarin tuh ada kayak di satu desa itu mengadakan sebuah acara. Nah, acara itu ya penampilan tari-tarian gitu. Itulah penampilan budaya dari mereka. Oke, by the way, kalian belajar tari saman di sana berapa bulan sih? 1 bulan ya? Iya, 40 hari. 40 hari. Udah bisa tari saman? Ya, bisa-bisa lah Kak. Kalau apa ngelihat gitu. Kalau sekilas mungkin bisa ya, tapi pas dipraktekin sulit juga ya. Tapi dia itu Kak beda Kak. Kalau tari saman tuh cowok. Oh gitu. Cuman kalau cewek beda lagi, dia bines namanya. Oh, kalau saman itu cowok. Cowok saman cowok. Terus kalau untuk cewek bines. Bines Tari bines namanya. Oh ya. gitu. Dan itu gerakannya juga beda. Kalau tari saman khusus cowok itu dia duduk. Oh iya, kan kita sering lihat yang cewek tapi gerakannya beda sama yang cewek. Beda. Oh gitu. Oke. Menarik sekali ya teman-teman perbincangan kita ngomongin KKN Melayu Serumpun gitu kan. Kita akan balik lagi tapi setelah yang satu ini. KKN Melayu Serumpun merupakan program KKN yang diadakan oleh PT KIN se-Sumatera yang dimulai dari tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 27 Agustus. Kami, kelompok 9 KKN Melayu Serumpun yang ditempatkan di Desa Rampah, Kecamatan Serbajadi,
Serbajadi Aceh Timur siap melaksanakan pengabdian masyarakat di desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KKM Majelis Rumpun kelima tahun 2024. Saya Muhammad Supraviro, Ketua Kelompok KKM Majelis Rumpun Kelompok 9 Desa Rampak, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur. Kami KKM Majelis Rumpun Kelompok 9 mengusung 3 tema ataupun 3 program kerja yang akan kami lakukan. Yang pertama pendidikan, yang kedua lingkungan, dan yang terakhir ekonomi. Bersama kita membangun cerita dan membangun desa. We are on action. Desa Rampah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Bagdalon, Dusun Mulia Indah, dan Dusun Cani. Berdasarkan data demografi, masyarakat di Desa Rampah sebanyak 535 jiwa dan terdiri dari 170 kakak, di mana masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani dengan mayoritas suku Gayo. Suku Gayo terkenal dengan kelebihannya di bidang sastra dan seni. Desa ini dipimpin oleh Bapak Geci, yaitu Bapak Rahman Sadan, dan dibantu oleh beberapa perangkat desa lainnya. Kelompok 9 Desa Rampak. Mengawali pagi dan hari pertama KKN di Desa Rampah dengan bersosialisasi kepada masyarakat desa serta membahas proker KKN yang kami rencanakan bersama para perangkat desa Rampah. Dan setelah itu melihat pemandangan yang begitu menyatu dengan alam dan keindahan sungai di Desa Rampah, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur. Selamat datang di dunia pendidikan, tempat di mana masa depan dibentuk dan potensi menjadi nyata. Pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan peluang dan pengetahuan, membuka jalan menuju kesuksesan dan kebijaksanaan. Ketika kita menjaga lingkungan, kita juga menjaga kualitas hidup kita sendiri. Mari kita ambil tanggung jawab bersama dan bekerja menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. UMKM tidak hanya memajukan ekonomi, tetapi juga memperkaya kehidupan komunitas. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses modal hingga pemasaran. Mari kita dukung UMKM karena kesuksesan mereka adalah kesuksesan kita bersama. Festival Anak Soleh
sebuah perayaan istimewa yang dirancang khusus untuk anak-anak cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Mulai dari lomba tahfiz Quran, pidato, sholawat, dan azan. Tidak terasa, perjalanan KKN kita bersama masyarakat desa telah sampai pada akhir. Selama waktu yang singkat ini, kita telah menjalin ikatan yang kuat dan saling belajar satu sama lain. Terima kasih atas sambutan hangat dan kerjasama yang luar biasa dari semua masyarakat desa Rampah. Kami sangat menghargai setiap momen, tawa, dan tantangan yang telah kita lalui bersama. Kita sebentar lagi akan berpisah. Dalam artian berpisah bukan selamanya. Nanti kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Perpisahan KKN Menuju Serumpun Desa Rampah. Sayang kakak, yang rajin ya belajarnya sayang ya. Hai, kembali lagi bersama saya Nazratul Uyun tentunya di Alenia. Kali ini kita berbincang dengan Yusuf dan juga Hertina. Nah, kita masih ngomongin tentang program kerja tadi ya, yang seru-seru. Nah, pasti ada program kerja yang best banget kan gitu dari setiap posko. Unggulannya apa aja nih, Hertina, apa aja? Kalau dari kelompok saya itu ada penanggulangan sampah, Kak. Nah, di situ kami membuat penyaringan sampah untuk irigasi karena beberapa waktu yang lalu itu di desa Nalon tepatnya itu terdampak banjir gitu akibat dari sampah gitu. Dia berasal dari sampah-sampah masyarakat di situ gitu, mau sampah sembarangan. Akhirnya kami membuat salah satu program kerja yaitu membuat penyaringan sampah yang nantinya dari penyaringan sampah tersebut ya menjadi salah satu upaya lah untuk mencegah dari adanya banjir tersebut gitu. Oke, jadi keren banget ya, peduli sama lingkungan juga berarti ini. Oke, kalau Yusuf gimana, apa nih paling best? Kalau dari aku ada dua, Kak. Oh, ada dua, oke. Ya. Yang pertama itu adalah program kerja Festival Anak Soleh, perlombaan. Jadi mengingat anak-anak di sana itu sangat tinggi banget untuk belajar agama. Nah, kita mengadakan program ini yang dimana program ini tujuannya untuk memotivasi dan juga untuk meningkatkan skill-skill mereka di bidang keagamaan. Jadi di lomba itu tuh ada lomba azan, lomba tahfiz Quran, lomba ceramah, dan lomba selawat. Nah, dari keempat lomba itulah yang membuat meningkatkan skill mereka tuh kayak gimana nanti ke depannya.
Mereka bagus-bagus kali ya suaranya di sana. Iya, bagus-bagus Kak. Kayaknya udah kebayang sih kan kayak Serambi Mekah ya, mungkin lebih religius Iya, begitu ya benar. orang-orangnya. Oke, nah itu udah program kerja unggulan pasti karena di sana udah 40 hari ya, banyak banget momen yang gak bisa dilupain kan. Nah, kita bakal masuk ke sesi games. Jawabnya cepat jujur aja, jangan ditambahin jangan dikurangin. Oke, sebutkan 3 momen yang paling berkesan saat KKN, Yusuf. Oh, yang pertama. Yang pertama kalau dari aku berkunjung ke wisata Sungai Lokop. Jadi Sungai Lokop itu adalah salah satu sungai yang terkenal di Kecamatan Serbajadi. Oke. View-nya Masya Allah banget. Bagus banget. Berarti cantik boleh banget. diliatin ya sama teman-teman Alin Ya, boleh nanti dilihatin. Oke. Terus yang kedua ketika mau menjalankan dan terlaksananya program kerja, yang dimana kebersamaannya erat banget gitu dari awal sampai akhir. Oke. Terus yang ketiga adalah ketika penutupan KKN Serumpun, yang dimana kelompok kami alhamdulillah bisa mendapatkan juara 2 produk KKN terbaik se-Sumatera gitu. Oke, wah, produk KKN terbaik. By the way itu produknya apa sih? Nah, produknya ada 2 ini Kak. Yang pertama adalah tas dari anyaman. Anyaman daun pandan kita buat. Yang kedua adalah kopi khas Gayo. Kopi khas. Bawa kopinya nggak? Masih ada nggak itu? Aduh, masih ada sih Kak di rumah. Oke. Ternyata Aceh juga punya kopi yang Iya. kita nggak tahu ya. Iya, Mungkin benar. orang Lampung sih yang belum tahu karena kita juga punya kopi gitu Iya, ya. benar-benar. Ya kalau Hertina sendiri 3 momen yang paling banget berkesan. Kalau dari aku itu yang pertama, sebenarnya semua momen itu berkesan. Yang pertama ya kita ketika kita berkunjung ke salah satu tempat wisata di Gayo Luwes, itu seperti pegunungan ya, mirip-mirip sama di Oh, kok jadi Yusuf ke Lampung. sungai, Iya. kamu ke gunung. ya, kami di ujung sana. Beda ya. Ujungnya agak jauh soalnya. Iya, ini gue di sungai terus. Iya, kemudian yang kedua kami juga memakai baju adat Gayo juga di sana Kak. Jadi oke. selain kami memperkenalkan adat Lampung gitu kan, Lampung itu di mana gimana, mereka juga memperkenalkan adat Gayo itu seperti apa, dan kami juga berkesempatan untuk kelompok saya memakai baju adat Gayo. Oke, nanti ada ya fotonya ya. Boleh. Ada, aman. Kayaknya kurang satu nggak sih? Satu lagi. Oh iya, satu lagi kami juga ketika KKN kemarin mendapatkan juara kedua, itu tentang exposure media, sosial media. Jadi keaktifan, dilihat dari keaktifan dari Instagram, TikTok maupun YouTube. Oke, berarti ini anak-anak selebgram, selebsok. Iya, buat konten gitu. Iya ya, kayaknya. Konten KKN kan banyak banget. Tempatnya Hertina kayak sering buat apa mungkin challenge atau kayak gimana gitu ya. Oke, nah 3 kata nih tentang KKN Melayu Serumpun, Hertina. Indah, berkesan, dan luar biasa. Oke, indah, berkesan, luar biasa. Kurang lebih sama sih Kak. Tapi ini enggak di Harus beda nggak set dong, ya. tapi harus beda. Enggak set ini. Nggak set. Ya enggak di setting. Nggak ada setting. Ya, kalau dari aku pribadi berkesan, bangga dan luar biasa. Oh, berkesan banget, luar biasa. Oke, nah itu harapannya nih ya, pasti kan momen kalian pergi ke Aceh gitu kan, ketemu anak-anak di sana, bertukar budaya, pikiran gitu kan, pasti muncullah banyak harapan gitu kan dari diri sendiri atau mungkin juga buat banyak orang gitu. Nah kalau Yusuf apa sih harapannya gitu untuk kedepannya? Ya, kalau dari aku pribadi harapannya dengan ikutnya KKN Serumpun ini yang pastinya mendapatkan suatu pengalaman, pengetahuan dan relasi yang luas sekali, itu bisa juga motivasi buat teman-teman semuanya ataupun untuk diri saya pribadi untuk menambah pengalaman lagi di suatu saat nanti gitu. Oke, jadi bisa buat bekal untuk kedepannya Ya, ya benar. gitu. Nah kalau Hertina sendiri gimana? Kalau dari aku tentunya ya semoga dengan saya mengikuti KKN ini telah mendapatkan apa yang sudah dilakukan di sana gitu, dan bisa bermanfaat nanti di kedepannya. Jadi ya menambah pengalaman lagi tentunya. Nanti ketika sudah terjun ke masyarakat secara langsung bisa, oh ternyata dulu saya ketika KKN pernah begini-begini, oh ternyata ketika bermasyarakat langsung ketika sudah lulus kuliah dan lain sebagainya tidak kaget seperti itu. Oke, jadi kalau orang-orang banyak yang bilang KKN itu nggak ngapa-ngapain, terbantahkan ya. Iya, benar-benar. Terus itu kayak hoax gitu ya. Jadi itu nggak banget ya. Jadi KKN itu ya banyak manfaatnya ya teman-teman, untuk diri sendiri, untuk kampus tercinta, dan juga pastinya untuk bangsa dan negara kita.
Oke, terima kasih, seru sekali perbincangan kita kali ini. Makasih ya Yusuf dan juga Hartina sudah datang di sini. Boleh kita nanti main-main lagi? Boleh banget. Oke, dan juga terima kasih teman-teman Alenia. Hai teman-teman Alenia, sebagai penutup aku punya pantun. Ke hulu sungai mencari ilmu, bersama kita menebar rasa. KKN Melayu Serumpun membuat budaya bersatu, membangun desa penuh cinta. UIN Radha Intan Lampung bertumbuh mendunia. Dadah.